Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhtaramin wa karamin, para bapak, para ujaz, para bisepuh kesepuhan, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Mukarram Haji Muhammad Syakmin serta keluarga besarnya sebagai ketua DKM Surah Mukmin, dan semoga mudah-mudahan dapat perlindungan oleh Allah Taala, mendapat keberkahan, kelancaran disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala. Amin. Allahumma amin. Juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mujibini, juga kepada yang Kiro Ustaz Pancaroba alias Ustaz Taslim Anam, juga kepada yang Kiro Ustaz Sugiarto, juga kepada para ustaz, para jamaah yang saya tidak absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan untuk kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan, tentunya kita senantiasa selalu istiqomah menuntut ilmu. Di bulan suci Ramadan ini itu adalah termasuk anugerah oleh Allah SWT, mendapat kemuliaan, mendapat ridho dan dikasih, disayangi oleh Allah SWT. Termasuk adalah hamba Allah, hamba pilihan. Kalau memang dilihat dari segi kesibukan, juga bahkan aktivitas karena capek lelah, tapi hal ini bisa juga kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, saya katakan bisa menjadi obat. Yang tadinya lesu, lemes, males, agak pun gak semangat, begitu ngaji semangat, terus bergembira, terus gairah. Alhamdulillah. Yang tadi suaranya hilang karena puasa, serak-serak, begitu ngaji baca Al-Quran hilang tuh. Yang saya rasakan seperti itu. Tambah haus. Tambah haus, tapi jadi suaranya bagus. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam hal ini saya akan menyampaikan yang berjudul tema keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan spesial, amalia di bulan suci Ramadan, yang akan saya jelaskan. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa.
Allah sayang kepada kita. Yang pertama, kita masih sehat walafiat ditemukan di bulan suci Ramadan ini. Ini momen yang paling bagus, walaupun kita ditemukan di bulan suci Ramadan ini dan hari ini juga. Dan mudah-mudahan kita dengan niat baik, ini adalah termasuk hari yang terakhir. Hari terakhir, bulan yang terakhir. Karena apa? Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita benar-benar bersungguh-sungguh munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta mudah-mudahan umur kita besok disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Spesial ini saya sampaikan karena bulan suci Ramadan ini mengandung arti yang luar biasa. Bahkan pun barang siapa yang gemar membaca sholawat itu luar biasa. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan termasuk adalah kebahagiaan luar biasa bagi kita sekalian. Di dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ja'ani Jibrilu wa qala ya Muhammad la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin wa man sallat 'alaihi al-malaikatu kana min ahli jannah." Di bulan suci Ramadan ada keistimewaan yang luar biasa di lain bulan-bulan yang lain, termasuk malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui kepada Rasul dan menyampaikan malaikat tersebut, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli 'alaika ahadun, tidak ada yang bersolawat kepadamu ya Muhammad kecuali malaikat yang membacakan sholawat kepada umatnya Rasulullah SAW sampai 70.000 malaikat. Alhamdulillah. Berarti kalau kita yang senantiasa membaca sholawat seperti tadi, malaikat pun akan bersolawat sampai 70.000 malaikat. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini umat yang paling istimewa, termasuk adalah umatnya Rasulullah SAW. Seandainya apabila malaikat sudah bersolawat kepada kita, maka termasuk kita diakui oleh Allah Ta'ala termasuk ahli surga. Amin Allahumma. Maka dari itu kita senantiasa banyak sholawat, banyak baca Al-Quran, karena kita diselawatin, dibacakan oleh 70.000 malaikat. Amin Allahumma. Hadirin dalam Allah Ta'ala, maka dari itu mari kita bersama-sama, walaupun satu bacaan, satu kali, dua kali baca sholawat, supaya kita diiringi, dibacakan oleh para malaikat yang senantiasa turun ke bumi ini akan membacakan sholawat. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk umat yang paling beruntung besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallam.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini termasuk mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh para malaikat. Amin Allahumma amin. Dalam keistimewaan di bulan suci Ramadan ini adalah istimewa. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Dhuratul Nasihin mengatakan, "Utiat ummati khamsata asya'a lam tuqta li ahadin qablakum." Tidak akan diberikan 5 perkara ini lam tuqta li ahadin qablakum, selain umat Rasulullah SAW. Tidak akan diberikan selain umat Rasulullah SAW. Yang pertama, awalu idza kana awalu lailatin Ramadan yanzurullahu ilaihi birahmah wa man nadhara ilaihi birahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Yang pertama, keistimewaan selain umat Rasul tidak akan diberi, tidak akan diberikan selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana awalu, pertama awal dari bulan suci Ramadan yang Allahu birahmah, Allah akan memandang kita dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang yang luar biasa. Kalau Allah sudah kasih, sudah cinta, sudah sayang kepada kita, maka termasuk adalah keistimewaan buat kita. Karena di bulan suci Ramadan luar biasa. Bulan suci Ramadan ini kita harus benar-benar mendapat keridhaan, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah mengampuni dan Allah sudah kasih sayang, memandang kita rasa senang, itu insya Allah akan bahagia besok di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Setelah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, cinta, kasih sayang, nadullahu ilaihim birahmah wa man nadara ilaihi birahmah. Kalau Allah sudah memandang kita dengan rasa kasih sayang, maka la yu'adzibuhu ba'da abadan, Allah tidak akan menyiksanya. Amin. Allahumma. Karena apa? Ada seorang mau masuk surga, terus penjaga surga, malaikat penjaga surga bertanya kepada beliau, "Kamu siapa?" "Saya seorang." "Kamu sudah mau masuk surga, sudah mengalami hisab, pertanyaan, siksa dan lain sebagainya?" Kata beliau, tidak mengalami seperti itu. "Karena apa kamu masuk surga tidak mengalami siksaan atau hisab atau hitung, ditimbang-timbang amal baiknya, amal solehnya?" Kata dia, Allah sudah memberikan rahmat kepada dia. Jadi la yu'adzibuhu, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memandang dia rasa kasih sayang. Amin. Allahumma. Ini karena apa? Allah sudah memandang kita rasa kasih sayang. Awal bulan suci Ramadan ini itu termasuk selain umat Rasul tidak ada yang diberikan seperti itu. Untuk umat Rasulullah SAW istimewa yang luar biasa dan akan dipandang oleh Allah SWT rasa kasih sayang. Wasanya ya'muru malaikatullah bil istighfari lahum. Yang kedua,
tidak akan diberikan selain umat Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat bil istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dari segala dosanya. Amin Allahumma. Ini keistimewaannya luar biasa. Allah sampai menyuruh malaikat suruh beristighfar bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salisu anna rahata famis shaimi atyabu 'indallahi mirihil misk. Keistimewaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah anna raihatu famis shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa, yang baunya seperti apa, insya Allah walaupun bau apa busuknya, bau busuk, bau bangke, bahkan bau yang gak enak, bau kecut, bau pete, namanya puasa tidak dikontrol dengan air, tidak berkumur-kumur, pasti. Apalagi setelah sahur tidak gosok gigi, maka baunya juga luar biasa. Maka itu ini besok di yaumil qiyamah Allah akan menggantikan yang mulutnya tadi bau bacin, begitu puasa di bulan suci Ramadan, atyabu 'indallahi mirihil misk, akan diganti oleh Allah Ta'ala baunya seperti minyak wangi misik, minyak misik. Jadi baunya luar biasa. Yang sekarang baunya busuk, bau kecut, bau petek, besok diganti oleh Allah Ta'ala baunya wangi seperti minyak misik. Bagi siapa dia? Bagi orang yang melaksanakan puasa. Itulah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang kita baunya seperti ini besok diganti oleh Allah Ta'ala bau minyak misik, wanginya luar biasa. Wa rabi'un yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatika wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin hum awliyai. Yang keempat, dipersilakanlah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan puasa sebulan penuh, malamnya tarawih, malamnya lagi baca Quran, malamnya lagi tahajud sampai sebelum fajar, terus melakukan syahur, terus muter lagi sholat fajar, terus lagi sholat subuh, terus muter. Alhamdulillah, orang yang ibadahnya penuh luar biasa dipersilakan untuk masuk surga dan suruh pakaian-pakaian yang luar biasa, yang pakainya dengan emas wangi, dan dipersilakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mungkin dimasukkan surga Allah Subhanahu Ta'ala dengan pakaian yang luar biasa yang tidak pernah kita alami di dunia ini, memakai pakaian yang istimewa, yang bagus, yang wangi, yang baru, dan yang menyenangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan apa kita yang melaksanakan pada kesempatan bulan suci Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita di bulan puasa ini, mendapat pahala yang banyak, diganti oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan menjadikan amal yang soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wal khamisu yaqulullahu lahum jami'an. Barang siapa di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan puasa, Allah akan mengampuni dari segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Di bulan suci Ramadan ini adalah penuh dengan ampunan. Istimewa yang pertama, Allah akan memberikan
kasih sayang kepada kita sehingga kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Taala dan malaikat pun ikut beristighfar kepada kita bagi umat Rasulullah SAW yang mau menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita sekalian di bulan suci Ramadan ini termasuk adalah mulut yang paling bau kecut, bau petek, bau apa, mudah-mudahan besok di akhirat diganti dengan baunya minyak misik. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa yang puasa di bulan suci Ramadan ini akan diberikan pakaian yang luar biasa yang dari surga dan akan dimasukkan surga yang taala dan diampuni dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Dan fadilah keamalan di bulan suci Ramadan yang pertama puasa ini adalah kita ditemukan, kita harus bersyukur kepada Allah Taala, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa yang belum yang belum melaksanakan puasa, mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran bagi hamba-hambanya dan mudah-mudahan bisa sadar diri, profesi diri, bisa melaksanakan puasa dengan baik dan ikhlas, dan mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua adalah kita prioritas untuk gemar membaca Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran itu termasuk adalah yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merindukan kepada orang yang baca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, walaupun sehayat, 2 ayat, 3 ayat, syukur-syukur 1 juz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa khatam Al-Quran semalam dan khatam Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang membaca Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memberikan pahala dan akan menyuruh malaikat, dan malaikat akan turun 60.000 malaikat dan akan meminta ampunan kepada bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan untuk amaliyah di bulan suci Ramadan ini termasuk sedekah. Yang ketiga bersedekah. Sedekah adalah termasuk jembatannya ibadah. Barang siapa yang bersedekah, Allah akan memberikan rezeki kita yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan puasa dengan full dan sholat tarawih dengan khusyuk, dengan full dan baca Quran, dan kita mudah-mudahan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan sedekah kepada fakir miskin dan menjalankan zakat fitrah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, yang mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini termasuk adalah kembangnya ibadah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mudah-mudahan kita doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan seandainya kita tidak ditemukan di bulan suci Ramadan ini, mungkin alasan salah satu adalah Allah sudah memberikan kepada beliau hamba Allah yang sudah mendahului kita tentunya. Mudah-mudahan akhir hayatnya husnul khotimah, dan mudah-mudahan bekal di akhirat sudah cukup. Amin amin Allahumma amin. Kita termasuk yang masih hidup, masih sehat, mari kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah Taala. Jangan tinggalkan ibadah wajib, termasuk sholat jangan ketinggalan, puasa jangan ketinggalan, dan kita ditambah dengan sedekah. Dan mudah-mudahan kita yang masih ditemukan di bulan Ramadan ini, termasuk salah satunya adalah alasan pertama, mungkin kita masih belum cukup bekal untuk di akhirat, masih banyak kekurangan. Yang kedua adalah alasannya adalah kita masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba senantiasa mencari ilmu, mencari amaliyah, mengamalkan amal soleh, dan mudah-mudahan kita sekalian yang masih hidup diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan kewajiban besok untuk bekal di akhirat, dan mudah-mudahan yang terakhir kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita bersama-sama berikhtiar, bersusah payah menjalankan walaupun
dengan keadaan lapar haus, yang mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita menjalankan haji, menuntut ilmu, mudah-mudahan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mungkin demikian atas pengajian pada kesempatan ini hari, apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan kita sekalian mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah rezekinya, banyakkan rezekinya, berikan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat sampailah kita ketemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Mungkin demikian kasih dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.